Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Teddy Nurozak dari program studi agribisnis. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang diskriminasi harga. Kita ketahui, diskriminasi harga merupakan suatu kebijakan yang dimana sebuah produk dijual dengan harga yang berbeda di pasar yang berbeda. Jadi, untuk satu produk yang sama, dua orang pembeli bisa mendapatkan harga yang berbeda. Ini hanya mungkin apabila satu, penjual memiliki kekuatan pasar atau kekuatan monopoli. Yang kedua, penjual kemudian bisa mengidentifikasi pelanggan. Yang ketiga, pelanggan tidak bisa menjual kembali barang-barang tersebut, atau apabila bisa menjual akan mahal jika melakukannya. Yang keempat, ada ketidaksempurnaan informasi di pasar. Selanjutnya, langsung kita ke jenis-jenis diskriminasi harga. Jenis-jenis diskriminasi harga diantaranya yaitu yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama atau disebut juga dengan diskriminasi harga sempurna terjadi pada saat sebuah perusahaan bisa memberikan harga tertinggi yang juga bisa diberikan kepada tiap-tiap individu. Contohnya, lelang online seperti eBay. Lelang terjadi ketika konsumen menawar hingga jumlah maksimum yang bersedia mereka bayar. Yang kedua, diskriminasi harga tingkat kedua. Pada jenis diskriminasi harga ini, perusahaan akan menggunakan volume pembelian sebagai alat ukur kesediaan dalam membeli. Contohnya, tarif listrik tergantung pada besaran daya dan konsumsi hariannya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu diskriminasi harga tingkat harga. Tingkat ketiga, jadi diskriminasi ini bisa terjadi apabila sebuah perusahaan itu bisa atau dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam segala macam segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Contoh dari diskriminasi ini yaitu diskon untuk murid sekolah, mahasiswa, atau karyawan. Selanjutnya, syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu ke pasar yang lain. Di sini bisa dikatakan barang dari pasar yang lebih murah akan dijual lagi ke pasar yang lebih mahal dan perusahaan tidak dapat menjual lagi barang yang disediakan untuk pasar tersebut. Syarat yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Mereka dapat menetapkan tarif berdasarkan kemampuan pelanggan, di mana orang dikenakan tarif yang tinggi dan orang miskin diberikan diskon. Yang syarat ketiga yaitu sifat permintaan dan elastisitas permintaan di setiap pasar harus berbeda. Dari syarat ini, itu seandainya permintaan tidak elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan di pasar permintaannya lebih elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif rendah. Dengan begitu, penjualan dapat diperbanyak dan keuntungan bisa dimaksimumkan. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan. Ini apabila biaya yang dikeluarkan melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga. Yang terakhir dari syarat tersebut yaitu produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Di sini hal ini bisa diumpamakan misalnya produsen menjual barang yang sama, tetapi bungkus, merek, dan kampanye iklannya berbeda. Dengan begitu, produsen dapat menjual barang yang dikatakannya bermutu tinggi kepada konsumen. Selanjutnya materi tahapan dalam menentukan diskriminasi harga. Di tahapan ini ada 5 tahap yang harus didahului perusahaan dalam menerapkan diskriminasi harga. Ini menurut oleh Yelkur dan Herbig dalam Yelkur dan Deka 2001 dijelaskan berikut. Yang pertama, menyeleksi target market. Target market yang luas untuk bisnis siap dipilih pada saat positioning produk. Perusahaan perlu untuk membagi luasnya target market ke dalam segmen yang lebih kecil. Yang kedua, membagi target market ke dalam segmen pelayanan konsumen yang lebih kecil. Hal ini penting untuk membedakan antara segmentasi pasar dan segmentasi pelayan konsumen. Permintaan sebagai hasil dan interaksi orang dengan lingkungan, perspektif permintaan sebagai hasil dari interaksi orang dalam lingkungan yang dimasukkan baik orang maupun situasi adalah diperlukan. Yang ketiga, mengestimasi permintaan untuk masing-masing segmen konsumen. Di sini masing-masing dengan karakteristik berbeda seperti
dirangkum dalam indeks T, mengindikasikan jenis konsumen berdasar pada jenis pelayan konsumen. Yang keempat, menentukan reservation price yang mengindikasikan keinginan untuk membayar untuk masing-masing segmen. Dan yang terakhir tahapnya yaitu menentukan harga masing-masing segmen. Jadi meskipun tidak ada perubahan dalam marginal cost, diferensiasi harga ditentukan tergantung pada jenis segmen konsumen dan reservation price untuk masing-masing segmen. Setelah itu kita masuk ke keuntungan diskriminasi harga. Hampir di seluruh pelaku bisnis menerapkan diskriminasi harga untuk meningkatkan penjualan serta memperbesar keuntungan mereka. Adapun keuntungan diskriminasi harga yang bisa didapatkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Namun, di peningkatan pendapatan ini, untuk beberapa perusahaan lain, diskriminasi harga tersebut dapat merugikan mereka. Perusahaan transportasi merupakan salah satu contoh yang bisa mendapatkan keuntungan dengan diskriminasi harga. Yang kedua, peningkatan layanan konsumen. Ketika diskriminasi harga dapat memberikan peningkatan signifikasi pada suatu pendapatan perusahaan, mereka juga dapat meningkatkan layanan pada konsumen. Caranya adalah dengan menggunakan hasil dari diskriminasi harga guna memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada konsumen. Tidak hanya bagi produsen, diskriminasi harga tersebut pun menguntungkan konsumen. Misalnya harga spesial yang diberikan untuk kelompok lansia. Yang keempat, mengelola konsumen. Misalnya dengan cara memberikan harga murah untuk tiket transportasi pada pagi hari ini. Dengan demikian, secara langsung perusahaan kemudian mendorong konsumen untuk mengakses pagi hari agar bisa mendapatkan harga murah. Setelah kita membahas keuntungan, maka kerugian juga kita akan bahas, yaitu kerugian pada diskriminasi harga. Selain keuntungan, tentu ada juga kerugian dari diskriminasi harga ini, yang tadi saya jelaskan kan. Terus yang pertama, harga terlalu tinggi untuk beberapa orang. Jika terdapat konsumen yang merasa diuntungkan oleh karena harga yang lebih rendah, tentu ada juga yang merasa dirugikan karena harus membayar lebih tinggi. Yang kedua, surplus konsumen menurun. Misalnya, hal ini bisa terjadi apabila perusahaan menerapkan diskriminasi harga tingkat pertama. Yang ketiga, ketidakadilan bagi konsumen. Contohnya, saja orang dewasa serta lansia yang harus membayar dengan harga berbeda. Bisa jadi orang dewasa yang membayar lebih mahal tersebut merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan, sementara lansia bisa mendapatkan harga murah meskipun berkecukupan. Yang terakhir, yaitu biaya administrasi. Di dalam penerapan diskriminasi harga, yang mana konsumen tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok, maka diperlukan biaya yang besar. Biaya administrasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan itu bisa berdampak pada peningkatan harga produk. Yang selanjutnya itu materi tentang keberhasilan diskriminasi harga. Diskriminasi itu dikatakan berhasil pada saat sebuah perusahaan bisa mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, ataupun menghindari penjualan kembali produk dari individu yang membeli lebih murah kepada individu yang membeli lebih mahal. Di dalam hal ini, biaya transportasi sangat penting. Pada diskriminasi harga, ada undang-undang yang membahas tentang menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan terbangunnya iklim yang kondusif. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan para pelaku usaha dan stakeholders lainnya dapat memahami secara mudah suatu praktek diskriminasi harga yang anti persaingan usaha, merugikan konsumen, dan melanggar perundang-undangan yang berlaku. Sekian materi diskriminasi harga dari saya, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.